Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Setiawan. Kali ini kita akan berbicara tentang ramuan obat tradisional anti hipertensi. Check it out. Apa sih penyakit hipertensi itu? Penyakit hipertensi itu adalah penyakit dengan peningkatan tekanan darah sistolik di atas lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg pada 2 kali pengukuran pada keadaan cukup istirahat atau tenang. Nah, menurut data riset kesehatan dasar tahun 2018 itu menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Indonesia itu sebesar 34,1%. Kita bandingkan di tahun 2013 itu yaitu sebesar 25,8%. Nah, selama 5 tahun itu ada kenaikan 9,7%. Besar juga ya. Padahal penyakit hipertensi ini apabila tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ lain sehingga lebih parah seperti ginjal, jantung, dan organ-organ lain. Obat anti hipertensi secara universal itu dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu pertama diuretik, kedua antiadrenergik, ketiga vasodilator, keempat CA channel blocker, dan yang terakhir adalah ACE inhibitor. Nah, sekarang kita bahas tentang ramuan obat tradisional untuk anti hipertensi. Ramuan yang saya ambil atau yang akan saya telaah adalah ramuan yang sudah tersaintifikasi oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Karanganyar atau disingkat B2P2TOOT. Dan berikut adalah telaah dari bahan ramuan tekanan darah tinggi yang sudah tersaintifikasi. Bahan yang pertama adalah herba seledri atau mempunyai nama latinnya Apii graviolensis herba. Nah, dari tanaman Apium graviolens. Dalam herba seledri ini mengandung apigenin yang berfungsi sebagai beta blocker atau memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit sehingga tekanan darah menjadi berkurang. Di dalamnya juga ada manitol dan apiin yang bersifat diuretik. Kedudukan dalam ramuan herba seledri ini sebagai bahan aktif utama berkhasiat dan yang dibutuhkan sebanyak 15 gram. Yang kedua adalah herba pegagan atau nama latinnya Centella asiatique herba atau dari tanaman Centella asiatica. Nah, di dalam herba pegagan ini mengandung quercetin dan kaempferol yang bersifat sebagai vasodilator. Kandungan terpenoid memiliki aktivitas diuretik sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Nah, di herba pegagan ini sebagai bahan aktif utama berkhasiat dan yang dibutuhkan adalah sebesar 9 gram. Bahan ketiga adalah daun kumis kucing atau Orthosiphonis staminei folium dari tanaman asal Orthosipon stamineus. Nah, di dalam daun kumis kucing ini mengandung sinensetin dan isosinensetin yang berkhasiat sebagai diuretik. Dalam ramuan obat tradisional ini, daun kumis kucing sebagai bahan aktif utama berkhasiat dan yang dibutuhkan dalam satu ramuan atau satu dosis yaitu sebesar 9 gram. Bahan selanjutnya adalah rimpang temulawak atau Curcume santorice rhizoma dari tanaman asal Curcuma santoriza. Nah, rimpang temulawak ini mengandung zat kuning kurkumin, minyak sirih pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral. Rimpang temulawak banyak digunakan untuk meningkatkan nafsu makan, memperbaiki fungsi pencernaan, memelihara kesehatan fungsi hati, pereda nyeri sendi dan tulang, menurunkan lemak darah, dan sebagai antioksidan membantu menghambat penggumpalan darah. Selain itu, temulawak juga memiliki khasiat sebagai diuretik. Rimpang temulawak berkedudukan sebagai bahan aktif pendukung khasiat dan yang dibutuhkan adalah 9 gram. Bahan kelima adalah rimpang kunyit. Nah, rimpang kunyit ini mempunyai nama latin Curcume domestique rhizoma atau dari tanaman asalnya Curcuma domestica. Kurkumin yang ada dalam kunyit ini mempunyai manfaat yaitu sebagai analgetik. Dalam ramuan bahan berkedudukan sebagai bahan
aktif pendukung khasiat yang dibutuhkan sebesar 9 gram. Bahan yang terakhir adalah herba meniran atau Phyllanthi niruri herba dari tanaman asal Phyllanthus niruri. Dalam herba meniran ini terkandung quercetin, atragalin, rutin, kaempferol, yaitu sebagai vasodilator. Herba meniran ini juga sebagai imunostimulan dan juga analgetik. Dalam ramuan, herba meniran berkedudukan sebagai bahan aktif pendukung khasiat dan yang dibutuhkan sebesar 9 gram. Bahan-bahan tersebut adalah merupakan Simplicia kering dan sudah melalui proses-proses pembuatan Simplicia kering sebagai berikut. Nah, bahan-bahan tersebut yang tadi saya jelaskan atau saya telah tadi dijadikan dalam satu wadah, dan ini saya beri nama jamu godokan saintensi atau ramuan jamu saintifikasi untuk membantu meringankan tekanan darah tinggi. Nah, di sini ada juga cara penyiapannya, yaitu rebus 1 liter air dalam panci tertutup hingga mendidih. Setelah mendidih, 1 kemasan ramuan jamu dimasukkan ke dalam panci. Kemudian perebusan dilanjutkan selama 15 menit menggunakan api kecil. Panci diangkat dan didiamkan hingga dingin atau suhu ruang. Dilanjutkan dengan penyaringan menggunakan saringan teh. Air rebusan dibagi menjadi 3 untuk diminum 3 kali pada hari yang sama, pagi, siang, dan malam. Nah, dalam ramuan pengobatan tradisional hipertensi ada peringatannya ya, yaitu 1, ramuan jamu tekanan darah tinggi bisa menyebabkan sering buang air kecil. Hati-hati jika mengkonsumsi jamu bersamaan dengan obat yang bersifat diuretik. Penggunaan pada ibu hamil dan menyusui tidak dianjurkan. Hati-hati mengkonsumsi jamu bila memiliki gangguan fungsi ginjal dan ginjal yang berat. Nah, inilah jamu yang saya buat. Ini kalau memilih jamu atau obat tradisional harus ingat klik ya, yaitu kemasannya itu harus bagus. L-nya itu label, terus I-nya itu izin edar. Nah, izin edarnya tuh harus ada dari BPOM ya, ini. Terus yang selanjutnya adalah kadaluarsa. Nah, dicek kadaluarsanya masih ada nggak, masih bagus nggak. Nah, ini udah masih 1 Juli 2021. Oke. Nah, demikian telaah jamu atau ramuan jamu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.